Gitu ya kan, kita sambut dengan meriah Pak Rio, come Oke, on. terima kasih. Fantastis, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, di tengah wabah corona kita tidak pantang semangat. Kita harus sebagai seorang salesman, kita nggak bisa nakal ya. Terus melakukan improvisasi dan kreativitas. Oke, nah di minggu lalu kita telah membahas mengenai approaching, ya kan? Untuk di selling proses yang pertama kali seorang salesman untuk melakukan proses penjualan itu harus mengenali customer-nya, dapat menggali informasi mengenai customer. Dan sekarang berikutnya adalah ketika kita sudah mengetahui informasi mengenai customer, kebutuhan customer, dan kita masuk ke sesi presentasi menjelaskan ya, produk Hino yang sesuai dengan customer, dengan kebutuhan customer, dan benefit apa sih yang dapat diterima oleh customer. Nah, kita masuk di sesi presentasi. Tapi ini presentasinya berbeda ya Mas Rio ya, karena presentasi ini juga bisa digunakan untuk teman-teman live video juga, atau teman-teman bisa bikin konten video terkait program-program yang ada di Hino, ataupun ya kalau mau nambah-nambah cuan ya kan, otomatis jangan lupa masukin ke video YouTube-nya gitu. Nah, bagaimana tuh? Nah, pada sesi hari ini di 15 menit ini saya Rio Daryanto akan menjelaskan bagaimana sih cara kita public speaking. Bukan hanya sekedar presentasi menjelaskan kepada satu orang. Depan kamera? Di depan kamera pun Cakep. bisa. Di depan banyak audiens pun bisa. Nah, Oke. Gimana caranya? Oke. Sebelum kita presentasi, kita harus membuat suatu persiapan. Persiapannya sih seperti apa? Nah, yang pertama kita buat kerangka presentasinya dahulu. Ya, kerangka presentasi. Nah, gimana kelihatan? Oh, kurang kelihatan. Oke. Nah, saya jelaskan. Dalam membuat kerangka presentasi, kita bagi menjadi 3. Nah, yang pertama yaitu pembukaan. Ya. Pembukaan. Nah, di pembukaan ini, supaya audiens kita merasa penting untuk hadir, mereka mendengarkan. Nah, seringkali banyak orang di luar sana ketika presentasi, banyak sekali audiensnya yang sedang sibuk dan tidak memperhatikan. Sehingga apa yang kita sampaikan tidak terlalu didengarkan. Jadi informasinya tidak jelas. Banyak informasi yang missing. Nah, kita perlu yang namanya attention grabber. Contoh dari attention grabber. Nah, setelah ini, kita akan bahas satu-satu ya. Ya, kita akan bahas dulu satu-satu. Oke. Setelah kita melakukan opening, melakukan attention grabber, kita sapa para audiens, dan yang kedua yaitu masuk ke tahap penjelasan. Nah, kita jelaskan konten apa aja sih yang akan kita jelaskan. Nah, ada tekniknya. Tidak sembarang kita sekedar menjelaskan, tapi ada tekniknya. Teknik itu supaya informasi yang kita sampaikan dapat masuk, dapat diingat, dan audiens bukan cuma hanya mendapat informasi, tapi juga terpengaruhi dan mau melakukan apa yang kita informasikan. Seru ya. Dan yang ketiga yaitu penutupan. Kita closing, ya. Kita simpulkan. Jadi poin penting dari apa yang kita sampaikan, kita simpulkan supaya supaya teringat selalu. Nah, oke, kita masuk di bagian yang pertama yaitu beginning. Nah, tadi Mas Agit dia bertanya, contohnya seperti apa, ya kan? Untuk melakukan opening, untuk melakukan attention grabber. Attention yaitu perhatian, grabber yaitu mendapatkan, berarti mendapatkan perhatian. Nah, seringkali, contohnya kalau teman-teman waktu di FST 1 ketika di kelas, ketika sebelum mulai training, biasanya ada yang sibuk ngobrol, sibuk main HP. Ketika si presenternya masuk, nah biasanya perhatiannya masih belum 100% ke si pembicara. Nah, attention grabber ini kita lakukan agar si audiens langsung perhatiannya terfokus kepada si pembicara. Begitu juga dengan teman-teman ketika presentasi di hadapan customer. Seluruh customer langsung perhatiannya tertuju kepada teman-teman sales semua saat mau menjelaskan tentang produk Hino. Nah, yang pertama yaitu ada ask question atau memberikan pertanyaan. Nah, contohnya seperti apa? Di sini ada yang sudah pernah menggunakan Hino. Nah, itu contohnya, memberikan pertanyaan, membuat para audiens
mau menjawab apa yang kita tanyakan. Tentu saja pertanyaan itu yang simple. Yang jawabannya adalah ya dan tidak. Sini siapa yang sudah pernah menggunakan Hino? Tolong angkat tangannya. Nah, itu contohnya dari teknik pertama, yaitu memberikan pertanyaan. Nah, itu salah satu attention grabber. Nah, dan yang kedua, yaitu anekdot. Apa sih anekdot ini? Anekdot adalah menceritakan suatu pengalaman yang menarik. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya, Pak, bulan lalu ada satu orang customer saya, dia ketika saya datangin, dia sedang kecewa, dia sedang sedih. Ketika saya berbicara, saya gali informasi lebih dalam lagi, dia mau bercerita. Ternyata dia sedang mengalami kekecewaan. Kekecewaan apa? Ternyata sebelumnya dia membeli dari seorang sales dan dia dikecewakan. Dia ada beberapa permintaan tapi tidak dipenuhi dan ditinggalkan begitu saja. Nah, itu contohnya. Contoh dari anekdot atau bercerita. Nah, dan yang ketiga, show data. Nah, ini yang menarik. Show data ini adalah teknik kita menunjukkan sebuah data, sebuah informasi valid yang fix dan bisa dipertanggungjawabkan kepada audiens. Contohnya apa? 2%. 2%. 21, 20 sekian persen. 22%. Nah, ini membuktikan bahwa market saat ini pengguna truk sudah banyak mulai menggunakan Hino Jutro. Nah, itu salah satu contohnya. Show data. Kita menyebutkan data berupa angka atau fakta yang membuat customer atau audiens itu lebih yakin dengan apa yang kita bicarakan. Nah, yang keempat yaitu for statement. Nah, ini dia teknik yang paling menarik. Nah, yang lebih advance lagi, for statement, yaitu menggunakan 4 kata yang sama yang dirangkai dalam kalimat pendek. Nah, ini biasanya digunakan oleh para presenter handal di luar sana, ya, para politikus dan juga para pembicara seminar. Nah, contohnya seperti apa? Contoh for statement, 4 kalimat, ya, 4 kalimat yang diucapkan berulang. Nah, contohnya Jutro handal, Jutro kuat, Jutro tangguh, Jutro jagoan cari duit. Nah, itu contoh dari for statement yang kita bisa gunakan dalam membuka suatu presentasi. Nah, itu dia 4 powerful attention grabber yang bisa kita gunakan untuk bisa membuka suatu presentasi agar para audiens mau menyimak apa yang akan kita bahas. Oke. Itu. Saya mau kasih contoh dong. Boleh, Satu boleh, aja. Mas Agit. Di sini siapa yang mau cuannya tambah banyak sehingga produktivitinya meningkat? Kira-kira itu bagian dari yang mana ya? 1, 2, 3, atau 4, Mas Rio? Ini siapa yang mau cuannya meningkat? Berarti bertanya, ya. Bertanya berarti adalah teknik nomor 1, yaitu memberikan pertanyaan. Oke. Salesman ternyata ya kan, kalau mau produktivitasnya meningkat jangan hanya menggunakan congor gitu ya kan, tapi harus menggunakan corong, yaitu funnel method, di mana funnel method ini akan membawa arahan ke yang lebih detail sehingga rekan-rekan tahu apa yang harus dilakukan next ke depan untuk meningkatkan produktivitinya. Kira-kira 1, 2, 3, 4 yang mana nih Mas Rio? Oke, funnel untuk meningkatkan productivity. Berarti kita pakai mana? Bisa menggunakan show data atau anekdot, ya kan? Kita dan juga memberikan suatu data hasil proses. Oke, lanjut Mas Rio. Oke, tadi kita sudah bahas mengenai opening. Nah, kita akan masuk ke dalam penjelasan isi dari presentasi kita. Nah, ini dia. Ini yang sangat menarik ya. Dalam menjelaskan suatu konten atau menjelaskan suatu produk, kita bisa menggunakan teknik FAB, fitur, advantage, dan benefit. Nah, customer Hino, ya kan? Customer kita adalah pengusaha, betul, menggunakan produk Hino untuk cari duit, itu saja. Otomatis produknya harus 100% jalan terus, dan berhenti, harus
dapat menghasilkan keuntungan, ya kan? Apa sih keuntungan saya menggunakan Hino? Nah, ini dia. Ini yang terpenting. Dalam menjelaskan suatu konten, kita bahas sampai ke apa sih yang akan saya dapatkan ketika saya menggunakan produk ini, atau ketika saya mendengarkan Anda, apa sih yang akan saya dapat. Nah, itu dia yang penting. Fitur and advantage benefit. Fitur yaitu adalah spesifikasi, ya. Spesifikasi dari suatu produk. Advantage. Nah, setelah kita sebutkan spesifikasinya, bagaimana sih cara kerjanya suatu produk tersebut atau suatu komponen tersebut. Dan yang ketiga, terakhir, benefit. Apa sih keuntungan dari cara kerja dari produk tersebut atau komponen tersebut. Oke, nih biar lebih seru ada live chat aktif nih, ya kan? Boleh. Sehingga jadi nggak hanya kita doang yang ngobrol nih pusing, ya kan? Apalagi nggak ada peserta sih, kita berdua cuma ngeliat kamera gitu ya kan? Oh iya. Partisipasi aktifnya dong rekan-rekan semua, apa yang bisa teman-teman sumbangsi atau tanyakan terkait yang sudah Mas Rio ajukan gitu. Kira-kira live chatnya itu masuk atau tidak ya? Live chat? Live chat? Oke, live chatnya tidak masuk. Sebentar. Komen ya. Komen. Oke. Kita lanjut ya. Oke, lanjut aja. Nanti chatnya akan bisa kita lanjutkan menggunakan telepon ya. Telepon atau chatting via grup ya kan. Karena kita juga ternyata dilihat nih ya, dari Jepang ya kan. Luar biasa sekali. Wow. Ternyata manajemen kita HML Motor Limited Jepang menyaksikan tayangan video kita saat ini. Thank you. Arigatou gozaimasu. Oke, kita lanjutkan tadi mengenai menjelaskan konten presentasi menggunakan teknik FAB ya. Jadi dengan FAB ini apa yang kita jelaskan, informasi yang kita ingin jelaskan kepada audiens itu dapat diterima dengan baik ya. Jadi ini apa sih maksudnya? Nah, tapi ketika kita bisa menjelaskan sampai apa sih benefit yang didapatkan oleh dia, nah, tidak akan lagi ada keraguan ya. Nah, apalagi dalam presentasi, tujuan dari presentasi bukan hanya menginformasikan suatu informasi, tapi juga dapat mempengaruhi audiens untuk melakukan apa yang kita inginkan. Nah, jadi jika seandainya ada keuntungan yang didapatkan, ya maka seseorang akan lebih mudah untuk mengikuti atau melakukan apa yang disampaikan. Oh, keren ya. Nah, metodenya. Dan ini kayaknya biasa digunain di TV-TV ya buat iklan gitu ya, menarik perhatian gitu ya. Secara nggak sadar dalam kehidupan kita sehari-hari kita di FAB-in semua. Di FAB-in ya. Iya. Oke. Nah, terus juga berikutnya kita akan bahas. Nah, untuk FAB ini bagaimana sih supaya penjelasan kita lebih terarah. Nah, ini dia. Nah, dalam menjelaskan juga selain menggunakan teknik FAB, ya supaya FAB-nya ini lebih terarah, kita bisa menggunakan sebuah teknik. Ada 3 teknik yang bisa kita gunakan secara umum untuk menjelaskan sebuah konten. Nah, yang pertama adalah clock teknik. Nah, ini dia. Jam, teknik jam. Apa tuh maksudnya? Waktu atau seperti apa? Nah, clock teknik ini maksudnya adalah menjelaskan sebuah informasi. Apa sih yang telah terjadi di masa lampau, terus perbedaannya saat ini, dan juga di masa depan. Itu dia perbedaannya. Dan kita masukkan FAB di saat di masa depan. Nah, ke depannya apa sih yang akan Anda terima? Keuntungan apa yang akan Anda terima? Kalau untuk kayak misalkan B30, kira-kira bagus pakai yang the clock atau gimana? Nah, Mas Rio? Tepat sekali, Mas Agit. Dalam menjelaskan B30, kita bisa menggunakan teknik clock. Ya, contohnya seperti apa? Dulu, saat belum ada biodiesel. Dulu ya? Dulu. Belum biodiesel. Solar, murni ya? Solar yang biasa, ya kan? Mesin diesel, semua kendaraan diesel bisa menggunakan bahan bakar solar seperti biasa. Ya, meskipun kita tahu kondisi atau kualitas solar kita seperti apa. Dan sekarang ternyata tahun lalu pemerintah sudah mulai mengimplementasikan B20. Kan? Dari B20 sendiri banyak sekali masalah, banyak beberapa kendala ya kan untuk pengguna truk. Dan sekarang tahun ini pemerintah sudah memberlakukan B30. Nah, B30 ini ternyata
memberikan efek samping, ya kan. Tapi di lain pihak, Hino telah melakukan improvisasi, melakukan improvement untuk mengatasi masalah-masalah ini. Dan kedepannya mungkin saja bisa langsung B50 Oh, atau ya seandainya B50. B100, apa yang akan terjadi dengan kondisi mesin diesel? Nah, Hino tidak tinggal diam. Hino pasti melakukan improvisasi, melakukan improvement, pengembangan untuk menyesuaikan dengan kondisi kedepannya B30 nanti. ya. Jadi jangan khawatir dengan jika semuanya menggunakan Hino, terjamin kualitasnya. Karena kita sudah menggunakan yang namanya fuel filter yang di apa tuh namanya? Nah, fuel filter kita sekarang melakukan improvement, yaitu daya saringnya jadi lebih besar, filtrasi areanya. Kenapa bisa lebih filterisasinya? Karena lebih besar ya kalau tidak salah jadi ya. di dalamnya itu, di bagian filternya itu jadi semakin banyak ya. Kalau teman-teman pernah melihat isi dari filter, itu kertas filternya banyak, makin rapat. Ya, jadi jangan khawatir jika seandainya kualitas B30-nya kurang baik. Jadi filter produk Hino, fuel filternya bisa menyaring B30 dengan baik. Oh, Itu salah satu dari improvementnya. Improvementnya. Nah, teknik the clock. Salah satu dari menggunakan clock teknik. Clock teknik dikaitkan juga dengan FAB gitu ya, luar biasa. Oke, kita lanjutkan ke teknik berikutnya, yaitu the triangle teknik atau segitiga. Nah, apa sih maksudnya segitiga? Nah, teknik segitiga ini dapat membantu kita dalam menyebutkan benefit apa yang akan didapatkan oleh audiens kita. Nah, contohnya Dutro 300 series ya. Dengan menggunakan Hino Dutro, Bapak Ibu semua akan mendapatkan 3 keuntungan. Nah, yang pertama apa? Nah, Hino Dutro terkenal dengan daya tanjaknya yang sangat kuat. Nah, sehingga ketika melewati medan-medan yang berat, medan terjal, jangan khawatir, Hino Dutro sangat kuat, bisa melewati jalan-jalan yang menanjak, jalan rusak. Nah, sehingga apa? Biaya operasional Bapak Ibu akan semakin meningkat karena waktu tempuhnya akan lebih singkat, nggak ada mogok di jalan, nggak ada ceritanya Hino Dutro nggak bisa nanjak. Oh, gitu ya. Dan yang kedua, banyak variannya. Nah, dari SD, LD, MD, HD masing-masing ada lagi pengembangannya dari yang pendek sampai yang panjang. Nah, jadi jangan khawatir, Hino Dutro dapat memenuhi semua kebutuhan customer. Dan yang ketiga yaitu gratis service dengan produk Hino yang tangguh dilengkapi dengan program after sales yaitu FSP, ya, Free Service Program. Nah, jadi jangan khawatir ketika customer kita menjalankan ya. Jadi pokoknya urusan perawatan kendaraan serahkan kepada Hino. Jadi biaya perawatan lebih efisien, lebih irit. Oke, saya mau coba. Boleh. Contoh. Mas Rio, ya kan, dengan gunain Hino Dutro sekarang, ya kan, ada 3 keuntungannya. Yang pertama, daya tanjaknya kuat. Yang kedua, banyak variannya. Dan yang ketiga, servis gratis. Kenapa bisa daya tanjak kuat? Karena kita memiliki fitur di mana gardan kita sampai dengan 6,8 yang memungkinkan kendaraan lebih mudah untuk menanjak, Mas Rio, ya kan. Jadi sehingga, ya kan, berat beban yang sudah diatur oleh Hino itu tersebut, GVW, sesuai dengan GVW, itu sangat mudah, cuman gini doang, nanjak, Mas Rio, ya kan. Selain itu, ya kan, kalau emang Mas Rio nggak mau untuk yang nanjak-nanjak tapi dalam perkotaan, kita punya banyak varian, yaitu bisa menggunakan MD atau SD gitu kan, sesuai dengan GVW yang diinginkan oleh Mas Rio. Terus selain itu, Mas Rio, ya kan, gunain Hino Dutro ini, ya kan, cuannya lebih banyak. Kenapa bisa? Free service program kita, ya kan, jika dikalkulasi bisa seharga 7 jutaan dalam waktu 2 tahun gitu, ya kan, 7 jutaan. 7 juta. Jadi udah nggak perlu mikirin yang namanya part, terus service free selama 2 tahun atau 60.000 kilometer. Luar biasa sekali, gitu, ya kan. Makin tertarik. Itulah salah satu contohnya, benar ya Mas Rio ya? Itu contoh dari
menjelaskan suatu konten menggunakan teknik Triangle. triangle. Ya, sebutkan 3 keuntungan dari informasi tersebut. Oke. Ini triangle kalau misalkan di apa namanya diingat-ingat itu kayak film yang 3 wanita cantik itu ya. Triangle. Oh, Charlie Itu Angel. Charlie Angel. Charlie Angel. Ya, ingat. Biar ingat gitu ya kan, ingat gimana cara mempresentasikan nih kan. Oh ya, ingat aja Charlie Angel Atau atau mungkin di season Angel. berikutnya kita menghadirkan Charlie Angel. Oh, Charlie Angel. Biar lebih Cakep. semangat para audiens ya. Oh. Lanjut Mas Rio. Kita lanjutkan di teknik yang ketiga, yaitu balance teknik. Nah, ini dia. Balance teknik adalah suatu cara yang kita bisa gunakan untuk membandingkan suatu informasi atau suatu produk. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya kita bisa menggunakan sebuah media, bantuan dari papan tulis atau kertas. Nah, bisa kita membuat sebuah tabel. Nah, kita bisa menggunakan tabel seperti ini, ya, kiri dan kanan. Produk pertama A dan B. Nah, apa sih perbedaan antara A dan B? Nah, ini dia. Misalkan perbedaan antara Hino dengan brand lain. Oh, Hino memiliki gardan 6,4. Yang lain berapa? 6,2. Oh, berarti kita lebih unggul. Nah, ini satu keunggulan kita. Dan yang kedua apa? Misalkan panjangnya berapa? Dan ini panjangnya berapa? Nah, kita bisa sebutkan beberapa perbedaan, tapi tentunya dalam menjelaskan ini kita sebutkan yang unggul-unggulnya aja, ya, jangan yang kalahnya. Nah, itu adalah teknik dari balance teknik. Oke. Oke. Saya juga punya contohnya nih. Oh, ya boleh, kan? boleh. Hino juga udah memberi bantuan buat yang gunain balance teknik ya kan. Kalau Mas Rio mencontohkan A dan B terkait diferensial atau gardan ya kan. Dari segi spare part juga kita menggunakan balance teknik ya kan. Ya. Gampang banget ya kan. Contoh seperti ini Mas Rio ya kan. Ya. Sekarang kita memiliki yang namanya program service campaigns ganti oli gratis. Di mana ya kan dulu ya kan sebelum yang namanya promo ini ya kan harga normalnya adalah 48.600. Nah, harga spesialnya yaitu 405.450. Jadi Mas Rio itu bisa saving seharga 343.150 perak. Luar biasa. Ya kan? Nah, itu adalah satu perbandingan di mana ya kan harga jika Hino normal dan harga spesial yang bisa kita tawarkan. Tentunya ini akan memberikan dampak Betul positif sekali. ya gitu. Nah, jadi bukan hanya membandingkan dengan kompetitor, tapi juga apa? Dengan pilihan program lainnya. Siap. Nah, contohnya di situ ada ganti oli Dutro atau ganti oli Ranger. Nah, oli Ranger juga nih. Ya. Contoh ya. Nah, banyak sekali. Wah, bisa dibilang ini hampir diskonnya 50% ya. Hampir 50%. Nah, hampir. untuk detailnya nanti akan kita bahas ya saat di sesi berikutnya. After sales ya kan. Ini baru atau gimana nih Mas Rio? Nah, ini baru. Periode Maret sampai dengan Juni. Nah, sayang banget kalau sampai nggak nonton sampai habis karena promo-promonya ini menarik. Banyak sekali promo di bulan-bulan saat ini. Oke, ya. Jangan khawatir mengenai corona. Ternyata di Hino pun mengeluarkan banyak program yang bisa ditawarkan kepada customer kita semua. Mungkin sekarang kalau misalkan corona teman-teman jualan itu rada-rada sulit gitu ya kan, bisa tawarin dulu after sales gitu ya kan. Ini mulai zaman-zaman untuk perbaikan dulu gitu ya, saving gitu ya. Ya, sementara kita tidak bisa mengunjungi customer kita bisa by phone, ya kan? Bantu juga kita bantu untuk menginformasikan service. Kita mau silaturahmi aja pas kita telepon sekaligus saya mau menyampaikan program baru Pak dari Hino. Oke. Kita tahu nanti ketika ada kebutuhan di bulan berikutnya, ketika kondisi sudah mulai membaik ya kan, kita bisa ya repeat order atau apalah. Jangan lupa gunain teknik-teknik presentasi ini ya gitu. Jelaskan program sales menggunakan teknik tersebut. Oke, lanjut Mas Rio. Tadi kita sudah bahas mengenai cara menjelaskan konten presentasi. Nah, berikutnya kita closing. Nah, ini dia ya bagian yang terpenting yaitu closing ya, mengakhiri sebuah presentasi ya. Nah, bagaimana sih, apa sih yang harus kita lakukan dalam
lakukan penutupan dalam presentasi. Nah, yang pertama kita simpulkan poin-poin pentingnya ya. Apa saja sih yang tadi kita bahas dan apa sih yang sebenarnya tujuan presentasi kita itu yang supaya customer kita tetap menangkap dan mau menjalankan apa yang kita informasikan. Nah, kita simpulkan ya. Dan yang kedua yaitu ciptakan ide. Nah, tadi tujuan kita presentasi itu apa, ya kan? Ide apa sih yang harusnya mereka tangkap berikutnya. Dan yang ketiga yaitu jangan lupa ucapkan terima kasih. Nah, oke. Demikian ya teknik-teknik presentasi dari awal kita opening. Nah, dalam opening tadi kita juga sudah belajar mengenai attention grabber, ya kan? Ada 4 attention grabber. Nah, Hino, apa kabar? Hino, apa kabar? Fantastis, luar biasa. Yes, nah, itu adalah salah satu, ya kan? Salah satu dari attention grabber, dari expression, terus juga anekdot atau cerita pendek, show data, dan for statement. Nah, setelah kita opening, kita attention grabber, kita perkenalan diri, dan kita jelaskan menggunakan teknik FAB yang dilengkapi dengan 3 teknik. Yang pertama adalah teknik clock. Yang kedua adalah teknik Charlie Angel. Atau segitiga. Dan yang keempat, yang ketiga yaitu teknik balance atau membandingkan. Dan yang terakhir setelah itu kita simpulkan ya, apa yang informasi apa yang harus diingat selalu oleh customer kita. Nah, kesimpulan ini penting ya. Kesimpulan itu penting ya. Karena untuk mereview kembali apa yang sudah kita ucapkan gitu. Nah, itu dia. Oke, para teman-teman sales, jadi setelah teman-teman mendengarkan informasi mengenai presentasi yang tadi ya kan. Nah, kami berharap setelah ini teman-teman bisa mempraktekkan ilmu-ilmu presentasi yang tadi sudah kita informasikan. Sekian ya apa yang saya sampaikan ya. Dari informasi tadi teman-teman harus terus mencoba karena apa, presentasi merupakan sebuah skill. Nah, skill supaya kita handal dalam melakukan presentasi berarti kita harus terus mencoba, kita harus terus mengulang, kita praktekkan apa yang telah kita dapatkan. Oke, itu saja. Kalau sudah bisa berarti cuan ya kan. Upload di YouTube 1000 viewers itu sama dengan $1 ya kan. Kalau 1 juta berarti sekitar 14 juta. 14 juta. Kalau begitu saya jadi YouTuber saja. Ya. Ceki bro, ya kan. Jangan sampai materi ini juga tidak digunakan gitu ya. Sebagai penjelasan kepada customer ataupun sebagai tambahan rekan-rekan mendapatkan cuan dan mempromosikan produk-produk Hino. Oke, thank you ya Mas Rio ya. Thank you.